Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Viti. Kali ini dalam pembahasan soal yang berhubungan dengan logika matematika. Oke, kita mulai dari soal pertama. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kita lihat pernyataan yang benar. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5 itu benar, maka 2 kali 3 sama ini salah. Jadi jika benar maka salah itu dia salah. Kemudian 2 kali 3 ini benar, kemudian ini salah. Jika dan hanya jika, jadi benar, jika dan hanya jika salah itu dia pernyataannya menjadi salah. 2 tambah 3 sama dengan 5 ini benar, jika dan hanya jika. Ini 2 kali 3 ini salah, ini juga salah. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5 itu benar, atau 2 ini salah. Tetapi karena dia menggunakan penghubung atau, maka dia bernilai benar. Sedangkan yang D, 2 tambah 3 sama dengan 5 itu benar, ini salah. Maka karena dia memakai dan benar dan salah, maka dia hasilnya salah. Oke, jadi jawaban kita adalah B. Berikutnya nomor 2, negasi dari pernyataan ada manusia yang tidak berdosa. Ada manusia yang tidak berdosa ini adalah pernyataan berkuantor ada. Jadi ada, negasi dari ada, kuantor ada itu adalah semua. Jadi kita pilih yang ada semuanya antara C dan B. Yang lain salah. Semua manusia tidak berdosa berarti negasinya manusia berdosa. Manusia yang berdosa, semua manusia berdosa, sementara ini manusia tidak berdosa. Jadi yang benar adalah C, semua manusia berdosa. Berikutnya nomor 3. Jika pernyataan P bernilai benar, jadi P-nya benar, dan Q salah, Q-nya salah, tidak Q berarti di sini benar. Karena Q-nya salah, tidak Q benar. P jika dan hanya jika Q itu dia bernilai benar salah, bernilai salah ya. Dan jadi salah dan benar, maka dia salah. Jadi di sini dia adalah ada. Jadi ininya menjadi salah, pernyataannya menjadi salah. Ke berikutnya kita masuk masih di ini ya. Oke, soal berikutnya negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan. Jadi negasi dari pernyataan, kita lihat materi negasi dari pernyataan majemuk. Jadi di sini ada kata hubung atau, jadi negasi dari disjungsi. Matematika tidak mengasihkan. Jadi matematika tidak mengasihkan. Jadi jika P atau Q itu ingkarannya tidak P dan Q atau, jadi kita cari yang pakai dan ya, dan jadi ini atau salah, ini juga salah, antara ini A, C, dan D. Matematika tidak mengasihkan, ingkarannya matematika mengasihkan. Matematika mengasihkan dan membosankan dan tidak membosankan. Maaf ya, di sini tidak P dan tidak Q. Matematika mengasihkan, matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Matematika mengasihkan
Matematika mengasihkan dan tidak membosankan ya. Jadi yang benar adalah A. Oke, selanjutnya, manakah yang merupakan pernyataan bernilai benar? Oke, ada mawar yang tidak berduri. Rasanya semua mawar berduri ya. Jadi ini salah. Ada sayuran yang berwarna ungu. Ada sayuran yang berwarna ungu. Ada kubis ungu ya. Berarti ini bernilai benar. Tutuplah, ini bukan pernyataan. Bunga bangkai bau harum baunya. Bunga bangkai ini salah. Semua ikan bernafas dengan insang. Ada ikan yang tidak bernafas dengan insang? Ada. Ikan paus ya, berarti ini salah. Jadi yang benar adalah C. Berikutnya, jika langit tampak mendung, maka pertanda hujan akan turun. Pernyataan berikut merupakan jauh dari pernyataan majemuk. Jika maka itu namanya implikasi. Dinyatakan lulus jika dan hanya jika memenuhi persyaratan. Pernyataan tersebut merupakan contoh dari pernyataan majemuk. Jika dan hanya jika itu adalah B, implikasi. Oke, selanjutnya. Sekar anak cerdas dan rajin. Negasi dari pernyataan tersebut adalah negasi dari ada pernyataan P dan Q seperti tadi ya. Negasinya itu sama dengan tidak P atau tidak Q. Jadi sekar anak cerdas itu P dan sekar anak rajin itu Q. Maka negasinya adalah tidak P. Jadi sekar bukan anak cerdas, atau sekar anak yang kurang cerdas, atau sekar anak kurang cerdas, atau rajin lawannya malas ya. Jadi ini yang benar. Kalau D, kalau B sekar anak cerdas itu bukan ingkaran. Jika bukan, dia punya jika, bentuknya tidak benar ya. Sekar anak kurang cerdas, tapi di sini pakai dan. Harusnya dia menggunakan penghubung atau. Selanjutnya P, pernyataan P, bunga mawar pasti berwarna merah. Q, hujan tidak turun di malam hari. P dan Q, bunga mawar pasti berwarna merah dan hujan tidak turun di malam hari. Menurut tabel kebenaran, maka hasil konjungsinya bernilai, jadi nilai kebenarannya kita lihat dulu. Bunga mawar pasti berwarna merah. Dia salah ya. Ada juga mawar selain merah. Hujan tidak turun di malam hari. Ini juga salah karena hujan juga bisa turun di malam hari ya. Kemudian bagaimana hasil konjungsinya? Jadi salah dan salah itu hasilnya salah. Jadi yang benar salah. Selanjutnya tentukan nilai kebenarannya. P benar, Q salah. Jadi P benar maka tidak, P itu salah. Kemudian Q-nya salah. Maka salah dan salah sama tadi ya, salah dan salah itu salah. Tentukan nilai kebenarannya. P benar, Q salah. Ini saling sama ya. Oke, sekarang kita masuk pada penarikan kesimpulan. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Premis 1, jika Tio kehujanan maka ia sakit. Jika Tio sakit maka ia demam. Kesimpulan dari premis tersebut adalah, jadi premis ini berbentuk silogisme ya. P maka Q, kemudian Q maka R. Itu kesimpulannya adalah P maka R. Kita lihat, misalkan ini P, kemudian ini Q. Tio sakit itu Q dan ia demam itu R. Maka kesimpulan kita adalah Tio kehujanan maka ia demam.
Mana yang seperti itu? Tio kehujanan dan jika Tio kehujanan maka ia demam. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, cara mudah untuk mengerjakan soal seperti ini adalah dengan mencoret. Misalkan seperti ini, kita coret. Ini cara istilahnya smart solution ya. Kita coret yang sama ya. Antara premis 1 dan premis 2 yang sama adalah ia sakit. Kita lihat antara premis 1 dan premis 2 yang sama adalah ia sakit, Tino sakit. Yang tersisa adalah Tio kehujanan. Jika Tio kehujanan maka ia demam. Jadi yang benar adalah D. Jika Tio kehujanan maka ia demam. Oke, penarikan kesimpulan yang sahih dari argumentasi berikut. Jika Siti sakit maka ia pergi ke dokter. Jika Siti pergi ke dokter maka ia diberi obat. Ini juga adalah silogisme ya. Silogisme Siti sakit ini P. Kemudian pergi ke dokter itu Q, pergi ke dokter. Jadi caranya cukup kita coret yang sama, Siti pergi ke dokter. Maka yang tersisa adalah Siti sakit. Jika Siti sakit maka ia diberi obat. Adakah seperti itu? Jadi kesimpulannya adalah P maka Q. Karena tidak ada bentuk seperti itu, ya masih ingat ada pernyataan majemuk yang ekivalen. Pernyataan yang ekivalen dengan P maka Q adalah tidak P atau Q. Jadi kita cari bentuk tidak P atau Q. Jadi bentuknya adalah Siti tidak sakit atau Q, dia diberi obat. Siti tidak sakit, ini C salah. Siti tidak sakit atau diberi obat ya. Selanjutnya penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut. Jika Siti sakit maka ia pergi ke dokter. Jika Siti pergi ke dokter maka ia diberi obat. Jadi bentuk dari pernyataan ini bentuk dari penarikan kesimpulan ini adalah silogisme ya. Jadi kita cukup mencoret yang sama. Ini cara praktisnya ya. Nah, kesimpulan kita adalah jika Siti sakit maka ia diberi obat. Jadi kesimpulan kita adalah P maka R ya. Misalkan ini P, Siti sakit P, ini Q dan ini R diberi obat. Jadi jawabannya jika Siti sakit maka ia diberi obat. Tetapi di antara pilihan ini tidak ada yang seperti itu. Nah, untuk itu kita manfaatkan pernyataan majemuk yang ekivalen ya. Ingat materi kita yang lalu, pernyataan majemuk yang ekivalen. Pernyataan yang ekivalen dengan P, jika P maka R itu adalah tidak P atau R. Tidak P atau R, sehingga kita cari kalimat yang sesuai dengan bentuk itu adalah tidak P, berarti sini Siti sakit, P Siti sakit, maka tidak P adalah Siti tidak sakit atau dia ini atau diberi obat R, diberi obat. Jadi yang benar adalah A. Oke, berikutnya ini premisnya ada 3 ya. Jika hari panas maka Ani memakai topi. Jika hari panas maka Ani memakai topi. Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Iya. Jadi kita lihat bentuk ini, Ani tidak memakai topi itu misalkan ini hari panas itu P. Ani memakai topi itu Q. Berarti Ani tidak memakai topi itu ingkaran dari Q atau ini R.
R ya, atau R. Maka dia ekivalen dengan P Q maka R. Berarti di sini jika kalimat yang ekivalen adalah jika Ani memakai topi maka ia memakai payung. Jadi premis yang dua ini konklusinya atau kesimpulannya adalah jika hari panas maka Ani memakai payung. Selanjutnya itu bentuknya silogisme. Nah, kita sudah punya bentuk itu. Sekarang ada bentuk lain lagi. Jika hari panas maka Ani memakai payung. Kemudian premis duanya Ani tidak memakai payung. Nah, dia masuk bentuknya modus tollens. Jadi Ani tidak memakai payung. Jadi kesimpulannya adalah hari tidak panas. Oke, berikutnya diketahui premis sebagai berikut. Jika Budi rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Oke, ini mirip seperti soal tadi ya. Iya, pergi main. Oke, ini ada dua bentuk. Dia bentuk silogisme. Yang pertama, ini bentuk silogisme ya. Oke, jadi dia gabungan antara silogisme dan modus tollens. Untuk silogisme, kesimpulannya jika Budi rajin belajar maka ia lulus ujian. Kemudian Budi tidak lulus ujian, maka kesimpulannya Budi tidak rajin belajar. Oke. Ini juga sama ya. Mirip saja. Jika Badu rajin bekerja maka ia disayang ibu. Badu disayang ibu maka ia disayang nenek. Badu tidak disayang nenek. Berarti Badu tidak rajin bekerja. Oke. Iya. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus tollens didasarkan atas suatu pernyataan majemuk yang selalu berbentuk tautologi. Oke. Masih ingat materi kita yang lalu ya, di video kita sebelumnya. Untuk setiap kasus pernyataan yang dimaksud adalah jadi pernyataan yang nilainya tautologi yang kemarin ya, P ini ya. P maka Q, kemudian tidak Q, kesimpulannya tidak P. Kesimpulan dari premis berikut merupakan konvers, kontraposisi, modus tollens atau silogisme. Kesimpulan dari premis-premis berikut. Oke, kita lihat P maka Q maka tidak Q. Oke. Jadi ini bentuk cara seperti ini kita manfaatkan pernyataan majemuk yang ekivalen. Jadi dia ekivalen dengan tidak Q maka R. Jadi sini tidak Q maka R, sehingga kesimpulannya adalah P maka R. Jadi bentuk ini adalah bentuk silogisme. Bentuknya silogisme, penarikan kesimpulan bentuk silogisme.
Sama juga ini ya. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut adalah, jadi tidak P maka Q. Jadi kesimpulannya adalah tidak P berdasarkan silogisme maka R. Ada ndak yang seperti itu? Tidak ada. Berarti kita cari yang ekuivalen. Yang ekuivalen ini adalah P atau tidak P atau R. P atau R. Mana P atau R? Iya. Oke, bisa dipahami ndak? Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan soal-soal kita. Kalau ada soal yang tidak dipahami tentang logika matematika, silakan dituliskan di kolom komentar untuk bisa kita selesaikan bersama. Terima kasih sudah menonton, semoga dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.